Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang akan kita kerjakan. Pada pertemuan ke-11 ini, dalam mata kuliah dasar perlindungan tanaman, saya akan membahas materi tentang ordo serangga. Di ordo sendiri merupakan tingkatan takson yang menghimpun beberapa famili atau tingkatan klasifikasi dari makhluk hidup, yang fungsinya adalah untuk mengelompokkan makhluk hidup ini berdasarkan kemiripannya. Pertama, kita pelajari dulu tentang klasifikasi, karena proses klasifikasi ini penting untuk membedakan serangga ini termasuk ke dalam kelompok yang mana. Klasifikasi ini berasal dari bahasa Prancis, classification. Istilah ini menunjukkan pada sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis atau menurut beberapa aturan kaidah yang telah ditetapkan. Atau pengertian lainnya, klasifikasi ini adalah proses pengelompokan benda berdasarkan ciri persamaan dan perbedaannya. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup tersebut. Kemudian manfaatnya adalah untuk mempermudah kita dalam mempelajari suatu makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan persamaannya. Kemudian klasifikasi makhluk hidup ini didasarkan pada persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Kelompok yang paling besar dalam sistem klasifikasi itu dikenal dengan nama kingdom. Saat ini terdapat 6 kingdom yang sudah disepakati. Jadi pada tahun 2004, seorang ilmuwan Thomas Cavalier Smith mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi 6 kingdom berdasarkan perbedaan dan kesamaan yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Jadi yang pertama ada bakteria, protozoa, kingdom Chromista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Jadi untuk serangga ini termasuk ke dalam kingdom Animalia. Kemudian di bawah kingdom atau kerajaan ada filum, kelas, ordo yang nanti akan kita pelajari, famili, genus, hingga ke spesies. Nah, ini merupakan salah satu contoh klasifikasi serangga. Di sini saya contohkan belalang. Jadi untuk klasifikasi belalang ini termasuk ke dalam kingdom Animalia. Filumnya adalah Arthropoda, yaitu tidak memiliki tulang belakang. Kelasnya adalah Insecta. Ordonya adalah Orthoptera. Familinya adalah Aricidae. Kemudian termasuk dalam famili Acrididae. Genusnya Phalanga dan spesiesnya adalah Phalanga nigricornis. Klasifikasi ini dicetuskan oleh Burmeister tahun 1838. Oke, kita masuk ke ordo serangga. Jadi ordo ini adalah tingkatan takson yang menghimpun beberapa famili dalam tingkatan klasifikasi makhluk hidup. Berikut adalah beberapa ordo serangga yang bertindak sebagai hama dari kelas Insecta. Yang pertama ada Orthoptera, contohnya seperti belalang. Isoptera, contohnya seperti rayap. Sanoptera, contohnya seperti thrips. Hemiptera, contohnya kepik. Homoptera, wereng atau kutu-kutuan. Lepidoptera, kupu-kupu atau ngengat. Coleoptera, kumbang. Diptera, lalat atau nyamuk. Nah, jadi itu adalah ordo-ordo dari serangga yang bisa menyebabkan kerugian bagi tanaman atau bertindak sebagai hama seperti itu. Nah, kita akan bahas satu persatu ordo-ordo serangga tersebut. Yang pertama adalah ordo Orthoptera, contohnya tadi seperti belalang. Jadi ciri-ciri Orthoptera ada yang bersayap, ada yang tidak bersayap. Jadi pengertian Orthoptera ini orthos, yaitu lurus, petron, artinya sayap. Jadi Orthoptera ini adalah serangga-serangga yang memiliki sayap yang lurus. Tapi selain dia bersayap, ada juga yang tidak bersayap seperti itu. Memiliki 2 pasang sayap dan pada waktu istirahat, sayapnya ini dilipat seperti kipas di bawah sayap depannya. Kemudian tungkai belakang. Tungkai belakang ini berfungsi untuk meloncat. Jadi pada belalang dia memiliki tungkai belakang yang besar, yang fungsinya adalah untuk meloncat. Kemudian tipe alat mulutnya adalah tipe alat penggigit pengunyah. Jadi belalang ini bisa merusak tanaman dengan cara langsung memakan bagian tanaman tersebut, karena memang alat mulutnya ini adalah alat mulut penggigit pengunyah. Kemudian metamorfosisnya sederhana. Jadi dia tidak melakukan proses metamorfosis sempurna. Setelah telurnya menetas, nimfa dari serangga ini itu bentuknya sama dengan serangga dewasanya. Jadi hanya melakukan pertambahan ukuran tanpa merubah bentuk dari serangga seperti itu. Kemudian beberapa jenis menghasilkan bunyi dengan cara menggesekkan bagian tubuhnya. Contohnya seperti jangkrik, dia bisa menggesekkan bagian
sayapnya sehingga bisa menghasilkan bunyi seperti itu. Ini adalah metamorfosis dari belalang, metamorfosis tidak sempurna. Jadi yang dimaksud dengan metamorfosis tidak sempurna adalah ketika belalang ini menetas dari telur, kemudian melewati beberapa tahap dari kehidupannya, yaitu tahap nimfanya hingga dewasa. Dari proses perkembangan ini tidak terjadi perubahan yang signifikan, jadi hanya mengalami perubahan ukuran saja seperti itu. Berbeda dengan metamorfosis sempurna, terjadi perubahan bentuk yang sangat signifikan dari fase awal pertumbuhannya, kemudian masuk ke fase dewasa. Ini sangat jauh perbedaannya, contohnya seperti metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu. Ketika kupu-kupu ini menetas, awalnya ini berbentuk ulat seperti itu, atau larva. Kemudian setelah melalui fase larva ini, dia akan berubah menjadi pompong dulu atau pupa, dan setelah melalui fase pupa, dia bisa berubah menjadi serangga dewasa atau imago. Dan terjadi perubahan yang sangat signifikan antara fase larva dan fase imago. Nah, ini disebut dengan metamorfosis yang sempurna. Nah, ini adalah beberapa jenis serangga penting yang bertindak sebagai hama tanaman dari ordo Orthoptera. Yang pertama ada Phalaenga nigricorins, disebut juga sebagai belalang kayu. Dan sifat dari belalang ini adalah bersifat polifag, yaitu memiliki banyak inang sehingga dia bisa makan banyak tanaman. Kemudian Sexava nubila, ciri khas dari belalang ini memiliki ovipositor yang panjang dan berbentuk seperti pedang pada serangga betinanya, sehingga disebut dengan belalang pedang. Merupakan hama yang penting pada tanaman kelapa di daerah Ternate, jadi dia bisa merusak tanaman kelapa. Selanjutnya ada Glycotalpa africana, disebut juga dengan orong-orong atau anjing tanah. Jadi dia tidak memiliki sayap. Bagian yang dia rusak adalah bagian di bawah permukaan tanah. Dia bisa merusak perakaran tanaman. Selanjutnya ada Locusta migratoria, disebut juga belalang kembara. Belalang ini bersifat polifag juga, memiliki dua fase dalam kehidupannya. Yang pertama fase soliter, yang tidak agresif atau tingkat kerusakan pada fase ini rendah pada saat dia masih berwarna hijau atau masih muda seperti itu. Kemudian fase gregarious atau agresif, dia bertindak sebagai hama karena dia bisa merusak tanaman dengan kerusakan yang sangat besar. Contoh kasus yang terjadi di Cina pada bulan Februari lalu, itu diberitakan bahwa Cina ini terserang oleh belalang yang berasal dari Afrika. Jadi belalang yang berasal dari Afrika ini terbang menuju daerah Asia, masuki Pakistan dan memasuki daerah Cina. Disebut dengan belalang kembara karena dia memiliki jangkauan terbang yang sangat jauh. Nah, ini adalah gambaran morfologi dari spesies-spesies yang tadi disebutkan. Yang pertama ada Phalaenga nigricorins yang bagian atas yang berwarna hijau, kemudian ada anjing tanah tadi, Gryllopalta africana atau anjing tanah atau orong-orong. Sexava nubila ini tadi disebutkan dengan memiliki ovipositor atau bagian yang menyerupai pedang di bagian belakangnya, khusus untuk serangga betinanya. Kemudian tadi serangga kembara atau belalang kembara, Locusta migratoria yang sebelah kanan bawah, dan sudah memasuki fase gregarious. Dia sudah berwarna coklat seperti itu. Selanjutnya ada ordo Isoptera. Ciri-ciri ordo Isoptera ini bersayap tipis. Metamorfosisnya ini tidak sempurna atau metamorfosis sederhana. Memiliki satu pasang sayap, ciri-cirinya hampir sama bentuknya, hanya ada pada kasta reproduktifnya saja. Kedua sayapnya tipis seperti jaringan atau selaput. Antenanya ini berbentuk untaian seperti serabut dan sering memiliki mata majemuk dan mata tunggal. Jadi ada yang memiliki mata majemuk dan ada yang memiliki mata tunggal untuk ordo Isoptera ini. Tipe mulutnya ini menggigit. Contoh dari ordo Isoptera ini yang bertindak sebagai hama, salah satunya adalah rayap atau anai-anai. Jadi karena rayap ini memiliki beberapa tingkatan, ada yang dia memang sebagai pekerja saja, pada beberapa kasta tertingginya bisa memiliki sayap atau disebut dengan laron seperti itu. Nah, ini adalah metamorfosis dari Isoptera. Sama seperti belalang tadi, metamorfosisnya ini tidak sempurna karena pada fase larva, kemudian nimfa sampai dewasanya ini tidak ada perubahan yang signifikan. Kemudian kita bahas, pada rayap ini terjadi polimorfisme. Apa itu polimorfisme? Polimorfisme ini artinya di dalam satu spesies rayap
terdapat bermacam-macam bentuk. Macam-macam bentuknya ini dibedakan berdasarkan tugas-tugasnya. Rayap ini hidup berkoloni sama seperti semut. Dalam koloninya ini terjadi pembagian tugas dan kerjanya itu berbeda. Yang pertama, ratu, yakni rayap betina yang fertil, biasanya tubuhnya gemuk dan tugasnya adalah untuk bertelur saja. Kemudian raja itu laron, jadi dia bisa memiliki sayap juga. Rayap fertil jantan tugasnya adalah untuk melestarikan keturunan. Kemudian serdadu, rayap yang tugasnya untuk mempertahankan sarang dan koloni dari gangguan hewan lain. Dan rayap pekerja ini berfungsi untuk memberi makan ratu dan raja serta menjaga sarang dari kerusakan. Rayap pekerja dan rayap serdadu ini bersifat steril atau mandul. Jadi rayap pekerja dan rayap serdadu ini tidak berperan dalam proses perkembangbiakan dan hanya bertugas untuk menjaga dan mencari makanan. Kemudian ordo selanjutnya adalah Sanoptera. Ordo Sanoptera ini ciri-cirinya bersayap rumbai. Terdapat sekitar 5.000 spesies yang telah dideskripsikan. Ukurannya kecil, pipih, dan langsing antara 0,5 sampai dengan 5 mm. Ada yang bersayap dan juga ada yang tidak bersayap. Yang bersayap memiliki 2 pasang sayap yang sangat sempit, panjang dengan beberapa atau tidak ada pembuluh pada sayapnya. Sayap memiliki rumbai di pinggirnya dengan rambut-rambut yang panjang. Tipe mulutnya ini meraut menghisap dengan struktur yang tidak simetris. Antenanya pendek, terdiri dari 4-9 ruas. Ordo Sanoptera ini juga tidak mengalami metamorfosis yang sempurna. Sama seperti belalang, sama seperti rayap tadi, metamorfosisnya sederhana. Kemudian dia bisa bersifat parthenogenesis. Parthenogenesis ini merupakan salah satu bentuk reproduksi aseksual, di mana betina serangga ini bisa menghasilkan sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Jadi tanpa melakukan proses pembuahan, itu bisa menghasilkan telur, seperti itu. Pada ordo Sanoptera ini, ada yang bisa bersifat polifag, dia memiliki banyak inang, kemudian juga ada yang bisa bersifat sebagai predator serangga lain, kemudian ada yang bisa bersifat pemakan jamur, namun ada pula yang bisa bersifat menjadi vektor dari penyakit lain. Contohnya seperti pada serangga thrips dengan nama latin Franklinella sutzei yang menjadi vektor untuk tomato spot white virus. Serangga ini biasanya hidup di lipatan-lipatan kuncup atau mahkota bunga. Kemudian dia bisa meletakkan telurnya pada jaringan tanaman. Hasil serangan hama thrips ini bisa menyebabkan bercak pada daun berwarna keperakan, kemudian bercak tersebut bisa berubah warna menjadi kecoklatan dan akhirnya daun menjadi gugur. Jika bertindak sebagai vektor, maka dapat menyebabkan tanaman menjadi sakit, daunnya menjadi mengeriting karena memang terserang oleh virus yang dibawa oleh hama ini. Kemudian ordo Hemiptera, hemi ini artinya setengah, yaitu diartikan serangga yang bersayap depan dengan 2 bentuk yang berbeda. Ciri-ciri, sayap depan setengah lunak dan setengah keras, alat mulutnya penusuk menghisap, metamorfosisnya tidak sempurna. Beberapa hama penting dari ordo Hemiptera, salah satunya famili Petatomidae, contohnya adalah Nezara viriluda atau kepik hijau yang menyerang tanaman kedelai dan kacang-kacangan. Scotinopara vermicula atau kepiting tanah, kepik berwarna hitam yang dapat menyerang tanaman padi. Kemudian famili Alidiae, contohnya seperti Leptocarorisa orthotius atau walang sangit. Bisa menyerang bulir pada tanaman padi dan rumput di sekitar tanaman padi. Juga bisa dijadikan sebagai inang dari hama ini. Riptorus lienarsis atau kepik polong menyerang tanaman kedelai, kacang hijau, dan kacang panjang. Kemudian famili Miridae, contohnya seperti hama Helopeltis anthony, bisa menyerang buah kakao. Selain buah, bisa juga menyerang bagian daun dari tanaman kakao. Kemudian ada juga tanaman teh dan kina yang bisa diserang oleh hama Helopeltis ini. Nah, ini adalah famili-famili dari ordo Hemiptera yang bisa bersifat sebagai serangga. Yang bagian atas ada Oredidae, kemudian ada Pentatomidae, dan ada ordo Miridae. Nah, ini selanjutnya ada contoh serangan dari kepik hijau atau Nezara viridula pada tanaman kedelai. Kemudian ada juga serangan dari walang sangit. Karena ordo Hemiptera ini memiliki alat mulut penusuk menghisap, bagian tanaman yang terserang itu akan mengalami kehilangan cairan sel sehingga menjadi rusak. Di sini kita bisa lihat bahwa serangan dari Nezara viridula pada tanaman kacang tanah yang terserang ini menjadi keriput. Kemudian pik yang menyerang pada daun tanaman
itu kita bisa lihat bahwa gejala serangannya daunnya menjadi berwarna kecoklatan karena cairan selnya sudah dihisap oleh hama tersebut. Selanjutnya adalah Ordo Homoptera. Homo ini artinya sama, artinya sayap, artinya serangga yang memiliki sayap yang sama. Kemudian dia memiliki alat mulut menusuk menghisap. Sayap depannya ini menebal, kemudian sayap belakangnya ini seperti selaput. Antenanya pendek seperti benang atau rambut yang kaku. Pada beberapa famili, antenanya ini bisa relatif panjang. Metamorfosisnya tidak sempurna. Banyak spesies dari Ordo Homoptera ini selain bertindak sebagai hama juga bisa bertindak sebagai vektor dari virus. Banyak spesies dari Homoptera juga yang bisa menghasilkan embun madu atau limbah dari pencernaannya ini bisa dimanfaatkan oleh serangga lain seperti itu. Oke, kita bahas selanjutnya. Homoptera ini dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah golongan Auchinoricha atau wereng. Yang pertama Nolavarvata lugens dari famili Delphacidae, yaitu wereng batang coklat. Habitat alaminya pada pangkal batang padi. Dia bisa meletakkan telur seperti sesisir pisang, seperti itu. Selanjutnya ada Sorghata fursifera, masih dalam famili yang sama, wereng punggung putih, berbentuk seperti wereng batang coklat, tapi memiliki warna yang putih. Selanjutnya ada Nepothetic spesies dari famili Jacidae atau wereng hijau. Wereng hijau ini menjadi vektor dari virus tungro pada tanaman padi. Selanjutnya ada Resilia dorsalis, termasuk dalam famili Jacidae, dikenal juga sebagai wereng loreng. Golongan yang kedua adalah golongan Sternorhyncha atau golongan kutu tanaman. Contoh hama dari kelompok ini adalah yang pertama ada Diaporia citri dari kelompok famili Psyllidae, hama kutu loncat pada tanaman Ruataceae sebagai vektor virus dari CVVD pada tanaman jeruk. Jadi Diaporia citri ini adalah kutu loncat yang dapat bersifat. Selanjutnya ada Heteropsila cubana dari famili Psyllidae, yaitu kutu loncat pada tanaman Lamtoro. Pada tahun 1986, hama ini menjadi hama yang sangat penting pada tanaman Lamtoro karena pada tahun tersebut terjadi ledakan populasi dari kutu loncat ini atau Heteropsila cubana. Hama ini masuk ke daerah Ciawi Bogor dan menimbulkan ledakan hama yang dapat mengakibatkan rusaknya tanaman Lamtoro di berbagai tempat dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Dan pada bulan Desember 1986 diketahui bahwa serangan hama ini sudah meliputi seluruh provinsi di Indonesia. Kerugian yang ditimbulkan sangat besar karena Lamtoro ini menjadi salah satu sumber pakan bagi hewan ternak sehingga dapat menurunkan produksi dari sektor peternakan yang ada di Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian. Pada tahun yang sama diintroduksilah predator atau kumbang predator dari hama ini, yaitu kumbang Furinus coerolus yang merupakan predator alami dari kutu loncat ini. Tepatnya pada bulan Desember tahun 1986, Furinus coerolus ini dilepaskan untuk menangani ledakan populasi dari hama Heteropsila cubana. Jadi karena populasinya sudah meledak, untuk mengendalikan hama ini itu lebih efektif dengan menggunakan musuh alami dibandingkan dengan penyemprotan pestisida, karena untuk tanaman Lamtoro ini adalah tanaman yang tinggi, jadi kurang efektif untuk melakukan proses penyemprotan pada tanaman tersebut. Jadi diharapkan pelepasan musuh alami ini bisa lebih efektif untuk menekan populasi hamanya. Selanjutnya ada Bemisia tabaci dari famili Aedeae atau sering disebut dengan kutu kebul sebagai vektor virus pada tanaman kedelai. Selanjutnya ada Aphis gossypi dari famili Aphididae, yaitu kutu daun pada tanaman kacang-kacangan. Selanjutnya ada Coccus viridis dari famili Coccidae, hama kutu pada tanaman kopi, cengkeh, dan tanaman jeruk. Planococcus liacillus termasuk dalam famili Pseudococcidae, hama pada tanaman kelapa. Dan yang terakhir adalah Apiatus destructor, termasuk dalam famili Diaspidiae,
kutu perisai yang menjadi hama pada tanaman jeruk. Nah, ini adalah gambaran dari warang batang coklat yang dia bisa meletakkan terdurnya itu seperti sesisir pisang. Kemudian untuk warang ini memiliki beberapa perbedaan morfologi, ada yang memiliki sayap yang pendek, juga ada yang memiliki sayap yang panjang. Hama ini sama-sama menyerang tanaman padi dan dia bisa menghisap cairan sel yang ada pada tanaman tersebut. Kemudian di sini ada gejala dari serangan warang batang coklat. Gejala dari serangan warang batang coklat ini salah satunya tanaman bisa menjadi kerdil karena ketika warang batang coklat ini menyerang tanaman, dia bisa menularkan virus yang dia bawa seperti itu. Kemudian ketika terjadi interaksi antara serangan warang batang coklat dan serangan virus, tanaman yang terserang bisa berubah warnanya menjadi kecoklatan dan mengering karena cairan selnya ini dihisap oleh si warang batang coklat ini. Nah, ini adalah contoh serangan dari warang batang coklat, di mana ketika serangan warang batang coklat ini dalam populasi yang tinggi, itu bisa menyebabkan gagal panen pada tanaman padi. Kemudian ini adalah contoh dari kutu tanaman, aphids, kutu kebul yang menyerang tanaman. Jadi gejala serangan yang ditimbulkan itu dia bisa menyebabkan perubahan warna pada bagian daun, karena pada bagian daun yang terserang cairan selnya ini akan dihisap seperti itu. Kemudian selain menghisap cairan sel, ketika serangga ini menusukkan mulutnya ke dalam tanaman, itu juga bisa menjadi salah satu metode untuk melakukan penularan virus oleh serangga. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa memberikan informasi baru mengenai ordo serangga, kemudian jenis-jenis serangga yang menyerang tanaman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.